Ya, di satu sisi pandemi justru menjadi momentum semakin berkembangnya digitalisasi di tengah era industri 4.0. Di saat banyak sektor ekonomi yang tergerus pertumbuhannya, sektor komunikasi dan informatika menjadi satu di antara tiga sektor yang melaju positif di kuartal 2 yang lalu. Di masa pandemi COVID-19, saat sektor lain pada perekonomian Indonesia justru mendapat tekanan yang besar dan kontraksi sulit dihindarkan, sektor komunikasi dan informatika justru semakin melaju. Di kuartal 2 lalu, Infokom menjadi satu dari tiga sektor yang PDB-nya masih berhasil tumbuh positif bersama sektor pertanian dan pengadaan air. Infokom tumbuh 3,3% dibanding kuartal pertama. Sejak awal tahun, pertumbuhan PDB secara year on year juga positif, bahkan dengan double digit di kuartal 2 dan 3. Di kuartal pertama, Infokom tumbuh 9,24%, kemudian 10,83% di kuartal 2, dan 10,61% di kuartal 3. Kemenkominfo menyebut ada potensi sangat besar di sektor komunikasi dan informatika, terutama ketika pandemi membuat semua elemen bergantung pada solusi teknologi digital. Ini disampaikan dalam diskusi Economic Outlook 2021 membangun industri lewat startup yang terselenggara atas kerjasama Berita Satu Media Holdings dengan Sendit. Ekonomi digital kita tumbuh dari 2019 itu 205,5 triliun, kemudian tahun 2020 ini diprediksi oleh Bank Indonesia menjadi 429 triliun. Ini adalah lompatan yang luar biasa di mana ekonomi digital kita atau jumlah transaksi e-commerce kita itu melonjak luar biasa seiring dengan masa pandemi yang kita hadapi bersama. Nah, kondisi yang positif dan juga optimisme ini juga bisa dilihat dari pertumbuhan sektor Infokom. Presiden Jokowi telah memberikan 5 mandat percepatan transformasi digital. Pertama, percepatan perluasan akses internet serta peningkatan dan pembangunan infrastruktur digital. Kemudian persiapan roadmap transformasi digital di sektor strategis meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Ketiga, integrasi dan pembangunan pusat data nasional harus dipercepat. Kemudian, regulasi skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital harus lengkap. Dan kelima, mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia atau digital talent. Kita harus memiliki sama-sama satu visi bahwa ekonomi digital ini di Indonesia harus memberikan kesejahteraan yang maksimal untuk rakyat Indonesia, dan ini menjadi semacam tools atau alat bagaimana kita menjadi negara yang cukup disegani di 2030 gitu ya, karena kan kita memang jumlah penduduk kita besar, pasar kita juga besar gitu ya, sehingga memang ini kalau kita lihat Indonesia memang sebenarnya berpeluang untuk menjadi yang terbesar di ASEAN dan juga menjadi yang terdepan juga di antara negara-negara di dunia. Pada tahun 2045, Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu dari 5 negara ekonomi terkuat dengan PDB yang diproyeksikan mencapai lebih dari 9 triliun dolar Amerika Serikat. Secara khusus, sektor telekomunikasi dan informatika akan memiliki kontribusi yang signifikan. Widya Anggita, Berita 1, Jakarta.